Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Jodi dengan NPM C0C021080, jurusan D3 Akuntansi Universitas Bengkulu, kelas 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit merangkum tentang pertemuan ketiga, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau basic accounting. Persamaan dasar akuntansi dalam praktik akuntansi yang ada di Indonesia itu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset adalah antara aset dan liabilitas plus ekuitas harus seimbang. Seimbang saja belum tentu benar atau apalagi jika tidak balance atau seimbang. Antara sisi kanan dan sisi kiri itu harus seimbang. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan memberikan manfaat. Transaksi masa lalu itu contohnya saya membeli sebuah mobil yang saya inginkan itu merupakan transaksi masa lalu dan memberikan manfaat ketika sudah milik saya, seperti saya bisa berpergian, tidak kehujanan, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan transaksi masa lalu dan memberikan manfaat, harus memberikan manfaat. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan atau dilunasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Ekuitas disebut juga dengan aset bersih. Nah, PDA atau persamaan dasar akuntansi adalah dasar pencatatan transaksi di mana setiap transaksi telah dicatat, maka persamaan akuntansi harus selalu seimbang jumlah pada kedua sisi, yaitu jumlah di sisi kiri, aset, dan di sisi kanan harus sama dengan jumlah pada sisi kanan, yaitu liabilitas dan ekuitas. PDA juga menjadi dasar pelaporan keuangan sehingga setiap perusahaan menyusun laporan keuangan, maka posisi perusahaan yaitu posisi aset dan liabilitas dan ekuitas harus seimbang. Seimbang saja belum tentu benar, apalagi tidak seimbang. Setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dan setelah transaksi dicatat, persamaan akuntansi harus selalu seimbang. Jika menjadikan persamaan dasar akuntansi tidak seimbang, maka pencatatan transaksi yang dilakukan itu adalah salah. Dua poin penting untuk memahami bagaimana mencatat pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang berada pada posisi yang sama, misalnya akun-akun tersebut berada pada kelompok aset atau berada pada sisi liabilitas plus ekuitas, maka
Satu akun bertambah dan satu akun lagi akan berkurang, sehingga persamaan dasar akuntansi akan tetap seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang poin kedua, jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berada, misal satu akun di sisi aset dan satu lagi sisi liabilitas atau ekuitas, maka jika akun di sisi aset bertambah, maka akan di sisi liabilitas atau ekuitas juga bertambah. Begitupun sebaliknya. Nah, posisi aset itu antara lain ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang, kuasa tagih, dan yang lainnya. Sedangkan posisi liabilitas antara lain itu adalah utang wesel, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang bank, sedangkan posisi ekuitas itu meliputi modal pribadi, laba ditahan, modal saham, untuk PT, pendapatan. Contoh dari menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Transaksi misalnya Anissa menginvestasikan uang sebesar Rp5.000 untuk Rp5.000, 50 juta untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu fotokopi. Maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah aset berupa kas bertambah sebesar 50 juta dan pada sisi lain ekuitas bertambah berupa modal 50 juta juga. Terus dari perusahaan tersebut memiliki 3 bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitasnya disebut modal pemilik. Dan yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaan tersebut disebut juga modal sekutu. Dan yang bentuk kepemilikan yang ketiga yaitu perusahaan perseroan atau corporation. Perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham sehingga ekuitasnya disebut modal saham atau share capital. Pada perseroan atau corporation, laba yang diperoleh perusahaan ada yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan untuk laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham disebut retained earnings atau laba ditahan atau saldo laba. Retained earning itu sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Keputusan untuk membagikan atau tidak atas laba ditahan kepada pemegang saham akan ditentukan dalam
rapat umum pemegang saham. Persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset di sisi kanan dan liabilitas dan ekuitas di sisi kiri. Perluasan dari PDA dilakukan pada bagian ekuitas. Ekuitas atau modal pada perusahaan bentuk perseroan terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama share capital ordinary atau modal saham, retained earning atau saldo laba. Akun share capital hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham ataupun penarikan saham yang beredar. Ketika perusahaan beroperasi dalam satu periode, perusahaan memperoleh pendapatan dan untuk menghasilkan pendapatan tersebut membayar atau mengakui beban-beban. Jika dalam satu periode pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total beban, maka perusahaan akan memperoleh laba dan sebaliknya, maka perusahaan mengalami rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka retained earning-nya akan meningkat sehingga ekuitasnya juga meningkat. Jika perusahaan mengalami rugi, maka retained earning perusahaan turun sehingga ekuitas perusahaan juga menurun. Ketika perusahaan membagi dividen kepada pemegang saham, maka retained earning-nya berkurang karena dividen diambil dari retained earning. Dari semuanya tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan meningkatkan ekuitas perusahaan dan beban-beban perusahaan, dan dividen mengurangi ekuitas perusahaan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan atau rangkuman dari pertemuan ketiga pengantar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.